Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Mutia Saad dari Universitas Al-Quran Ittifaqiyah Indralaya, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6C. Hari ini saya akan mereview ulang mengenai materi penulisan proposal. Nah teman-teman, proses penelitian adalah rancangan awal penelitian yang dibuat sebelum penelitian dilaksanakan. Jadi proposal ini berfungsi sebagai pedoman agar penelitian berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai tujuan. Dalam proposal terdapat beberapa bagian penting yang sangat berkaitan, mulai dari judul penelitian hingga daftar pustaka. Misalnya sebagai contoh nih teman-teman, judulnya kita kasih penerapan ice breaking tepuk harokat hijaiyah untuk santri Al-Quran di Kelurahan Miftahul Jannah misalnya, yang setiap bagiannya memiliki fungsi untuk menjelaskan bagaimana kegiatan ice breaking digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam membantu peserta didik memahami harokat hijaiyah dengan cara menyenangkan dan mudah dipahami. Oke, lanjut ke tentang judul penelitian ya. Nah, judul penelitian merupakan nama atau gambaran utama dari penelitian yang akan dilakukan. Judul harus dibuat jelas, singkat, padat, dan sesuai dengan isi penelitian agar pembaca langsung memahami topik yang diteliti. Contoh judulnya yang tadi sudah saya bahas ya, mengenai penerapan ice breaking tepuk harokat hijaiyah dalam meningkatkan daya hafal peserta didik gitu misalnya ya. Oke, penjelasan judul. Pada judul tersebut terdapat beberapa unsur yang penting. Yang pertama itu penerapan. Nah, penerapan itu berarti pelaksanaan atau penggunaan suatu metode atau kegiatan dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua itu kita ambil dari ice breaking. Ice breaking adalah kegiatan untuk mencairkan suasana belajar agar peserta didik lebih semangat, aktif, dan juga tidak merasa bosan. Yang ketiga, tepuk harokat hijaiyah. Tepuk harokat hijaiyah adalah kegiatan tepuk tangan yang dipadukan dengan bacaan harokat dan juga huruf hijaiyah ya. Dari fathah, kasroh, doma atau fatatain, kasrotain atau domatain dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu meningkatkan daya menghafal santri ya. Artinya juga penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah kegiatan ice breaking ini dapat membuat peserta didik lebih paham tentang harokat tanda baca tersebut ya. Dan yang berikutnya yaitu latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini merupakan bagian yang menjelaskan alasan mengapa penelitian perlu melakukan penelitian ini ya teman-teman. Jadi di latar belakang ini terdapat penjelasan masalah tersebut, misalnya dalam proses pembelajaran, suatu belajar yang menyenangkan yang sangat penting agar peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Namun dalam kenyataannya masih banyak peserta didik yang merasa bosan, kurang fokus, dan kurang aktif ketika mempelajarinya secara langsung. Contohnya dengan yang harokat tanda baca tadi ya teman-teman, kita korelasikan ke sana. Dan juga peserta didik sering mengalami kesulitan mengingat harokat hijaiyahnya karena pembelajaran dilakukan secara monoton dan kurang menarik. Nah, disinilah tempat kita untuk menjelaskan masalah-masalah kita, menjelaskan masalah penelitian, menunjukkan pentingnya penelitian dilakukan, memberikan gambaran kondisi nyata di lapangan, dan juga menjadi dasar munculnya rumusan masalah. Oke. Dan yang selanjutnya itu tentang identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana masalah yang ditemukan dalam penelitian. Contoh identifikasi masalah ini adalah peserta didik mudah bosan nih saat belajar, terus kurangnya keaktifan peserta didik, terus kurangnya daya ingat peserta didik terhadap pembelajaran. Contohnya tadi dalam mengingat harokat hijaiyah, pembelajaran juga kurang menarik gitu kan. Guru juga belum maksimal menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ya kita isi ini di identifikasi masalah gitu ya. Jadi di identifikasi masalah ini ada fungsi identifikasi masalah, mengetahui berbagai macam masalah yang muncul, membantu menentukan fokus penelitian, menjadi dasar dalam membuat rumusan masalah. Dan juga identifikasi masalah biasanya ditulis dalam bentuk poin-poin agar lebih jelas dan juga mudah. Selanjutnya teman-teman, mengenai fokus atau batasan masalah. Jadi
fokus atau batasan masalah ini digunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar pembahasan tidak terlalu luas. Jadi ada batasan-batasannya ya, karena masalah dalam pembelajaran sangat banyak, maka penelitian hanya memfokuskan penelitian pada bagian tertentu saja. Contoh fokus masalah itu kita ambil dari penelitian yang tadi ya teman-teman, penerapan ice breaking tadi. Nah contohnya ya kita harus membahas tentang ice breaking, tentang daya ingat anak-anak terhadap pembelajaran harokat hijaiyah, dan juga penelitian tidak membahas seluruh metode pembelajaran tetapi hanya fokus pada penggunaan ice breaking, tepuk harokat hijaiyah gitu ya teman-teman. Dan juga kita harus membatasi pembahasan penelitian, membuat penelitian lebih terarah sesuai dengan judul kita ya teman-teman. Selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian. Nah, jadi pertanyaan yang peneliti ajukan dan juga akan dijawab oleh penelitian itu tersebut ya. Rumusan masalah ini dibuat berdasarkan latar belakang dan fokus masalah yang sudah kita jelaskan tadi ya teman-teman ya. Contoh rumusan masalah itu kayak bagaimana penerapan ice breaking tepuk harokat hijaiyah dalam pembelajaran, bagaimana tingkat menghafal peserta didik setelah diterapkannya ice breaking tepuk tanda baca ini, tepuk harokat hijaiyah ini, apa faktor pendukung dan penghambat penerapan ice breaking tepuk harokat hijaiyah ini. Jadi itu termasuk dalam rumusan-rumusan masalah ya. Kita ambil secara singkat saja tentang contoh yang sudah saya jelaskan di awal ya teman-teman ya. Jadi rumusan masalah itu menjadi pedoman penelitian juga, dan juga menentukan arah penelitian dan juga menentukan data yang dibutuhkan. Jadi ini sangat krusial untuk teman-teman yang ingin meneliti ya teman-teman. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah hasil yang ingin dicapai peneliti. Tujuan penelitian ini dibuat berdasarkan rumusan masalah. Contohnya tujuan penelitian itu untuk mengetahui penerapan ice breaking-nya. Ini jadi berkolerasi lagi dengan rumusan masalah tadi teman-teman. Jadi rumusan masalah yang menanyakan dan tujuan penelitian yang menjawabnya. Untuk mengetahui batas mana anak-anak yang sudah bisa menghafal ice breaking ini, sudah bisa menghafal tepuk harokat tanda baca melalui ice breaking, bagaimana untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya, begitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini merupakan kegiatan hasil penelitian bagi pihak tertentu. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis tentunya. Manfaat teoritis itu contohnya seperti kayak kita menambah wawasan ya, menjadi referensi penelitian selanjutnya, dan juga memperkaya ilmu agama Islam. Untuk manfaat praktisnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama bagi guru, membantu guru menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan aktif tentunya. Yang kedua yaitu bagi peserta didik, meningkatkan semangat fokus dan kreatif belajar peserta didik. Dan yang ketiga bagi sekolah, menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang keempat bagi peneliti sendiri ya, menambahkan pengalaman dan juga wawasan dalam penelitian pendidikan. Oke, yang selanjutnya yaitu kerangka teori. Kerangka teori adalah dasar teori yang digunakan dalam penelitian. Teori diambil dari pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ya teman-teman. Contohnya misalnya saya tadi teori ice breaking gitu ya. Ice breaking adalah kegiatan mencairkan suasana ya bagi pembelajaran dan peserta didik agar tidak bosan gitu kan. Tujuan ice breaking itu apa gitu kan. Teori pembelajaran yang aktif tuh apa gitu, yang seperti itu kayak teman-teman ya. Misalnya contoh teori harokat tanda baca itu gimana gitu ya. Itu adalah contoh-contoh kerangka teorinya. Nah, untuk tujuan pustaka ini adalah pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi, isi tujuan pustaka itu adalah tinjauan pustaka itu adalah biasanya memuat nama peneliti, tahun penelitian, judul penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan persamaan dan juga perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian sebelumnya ya, teman-teman ya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini adalah cara yang digunakan penelitian dalam melakukan penelitian ya.
jenis penelitian itu apa kita mau mengambil kualitatif atau kuantitatif. Nah, yang saya contohkan ini tadi adalah metode penelitian menggunakan kualitatif ya. Itu pendekatan digunakan adalah pendekatan deskriptif, lokasinya atau tempat kita untuk melakukan penelitian itu adalah contohnya kayak saya tadi adalah di madrasah ya, atau di tempat tempat TPQ boleh gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya itu subjek atau objek. Subjek penelitian adalah guru dan peserta didik. Objeknya itu contohnya itu penelitian ice breaking yang tadi ya teman-teman, dan juga teknik pengumpulan data. Nah, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi ya, karena saya mengambil metode penelitian kualitatif ya. Terakhir yaitu teknik analisis data. Itu data dianalisis dengan cara mengumpulkan data, meredukasi data, menyajikan data. Nah, ini termasuk dalam metode penelitian kuantitatif ya, dia melalui data. Selanjutnya yaitu sistematik pembahasaan. Sistematik pembahasan adalah susunan isi penelitian dari awal sampai akhir. Jadi susunannya tuh harus tersistematis teman-teman ya. Kayak latar belakang, introduksi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian ya. Itu di bab 1 dan di bab 2 itu ada kajian teori, yaitu teori ice breakingnya apa, teori pembelajaran, teori harokat, penelitian terdahulu. Nah, kalau yang di bab 3-nya itu ada jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data. Nah, di bab 4-nya itu ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian yang kita buat tadi apa? Berisi tentang hasil penelitian dan analisis data kalau kita menggunakan kuantitatif ya. Bab 5-nya itu berisi tentang kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir itu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah kumpulan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi kita harus memasukkan semua sumber-sumber yang kita dapat ke daftar pustaka ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari buku, jurnal, skripsi, artikel, dan sebagainya ya. Jadi kesimpulannya ini teman-teman, proposal penelitian ini yang saya ambil contoh tadi dari judulnya penerapan ice breaking tepuk harokat hijaiyah merupakan rancangan penelitian yang membahas penggunaan kegiatan ice breaking dalam membantu proses pembelajaran agar lebih aktif, menyenangkan. Setiap bagian proposal memiliki fungsi masing-masing yang saling berkaitan tentunya ya teman-teman ya, melalui dari judul, penelitian, hingga daftar pustakanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.